hebat, salam, dan bahagia. Pada masa sekarang ini, tuh kita bertanya-tanya, mengapa kurikulum perlu diubah? Kenapa tidak pakai kurikulum yang sekarang saja? Sebelum mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui dulu, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang diajukan sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Untuk itu, dalam satuan pendidikan, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting. Begitu pentingnya sehingga kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Apabila jantung kita sehat, tentu tubuh kita akan menjadi sehat. Apabila kurikulum kita baik, pembelajaran pun juga akan baik dan hasil yang dicapai pun juga akan baik. Dalam memilih kurikulum, tentu kita akan mencari yang terbaik. Tetapi perlu diingat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis dan sesuai dengan karakteristik siswa di satuan pendidikan. Kita telah mempelajari tentang apa sih itu pengertian kurikulum. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang mengapa kurikulum itu perlu diubah. Oke, yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah isu kekinian. Apa saja sih isu kekinian itu? Isu kekinian yang pertama adalah perubahan iklim global. Yang kedua adalah teknologi digital. Yang ketiga adalah isu industri multinasional. Isu terbaru tersebut menuntut satuan pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang dapat membantu siswa dalam menghadapi dunianya yang penuh rintangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Lalu, kurikulum itu bersifat dinamis, yaitu terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kini dan masa depan. Dan murid-murid sekarang, sumber referensinya tidak hanya perpus. Mereka bisa mencari di internet. Zaman terus berkembang. Generasi Z dan Alpha yang tidak pernah lepas dari sosial media mereka ingin bercita-cita menjadi content creator, digital marketing, serta ilustrator. Kita sebagai guru harus terus belajar untuk memahami dan mengikuti tren kehidupan murid kita. Dan ingat, kata Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Lalu, ketika merancang kurikulum, kita harus menempatkan yang pertama, kebutuhan siswa, yang kedua, pendapatan orang tua, yang ketiga, pengalaman, yang keempat adalah hasil belajar. Yang terakhir adalah kelima, yaitu kepentingan siswa menjadi rujukan utama. Agar mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, maka seluruh pihak harus berkolaborasi secara maksimal dengan guru yang terus belajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, serta orang tua yang memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Lalu pemerintah yang bergerak pada pendidikan harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan para murid. Di dalam prinsip umum pembelajaran, ada 5 prinsip untuk menguatkan capaian profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang dimaksud meliputi latar belakang anak, perkembangan anak, lingkungan sosial anak, dan juga memperhitungkan segala sesuatu dari sudut pandang anak. Yang kedua, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Di sini pembelajaran yang diharapkan dapat berkelanjutan
dilakukan dengan sukarela dan mampu memotivasi dirinya sendiri. Beberapa hal diharapkan dalam implementasi prinsip pembelajaran seperti yang hayat, seperti menggunakan metode yang sesuai, contohnya berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi atau menyesuaikan. Yang kedua juga mengetahui perspektif yang mendukung kognitif, sosial emosi, dan spiritual anak. Yang C, profil pelajar Pancasila sebagai target capaian pada peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu holistik, sesuatu yang harus dipelajari secara menyeluruh, artinya bukan sepotong-sepotong. Yang keempat, relevan, sesuatu yang selaras dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta terkait dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, maksud dari keberlanjutan memberikan dukungan kepada peserta didik. Dukungan yang dimaksud lebih banyak di awal untuk kemudian secara perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tertentu untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Capaian pembelajaran atau CP. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran menjadi acuan kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai dalam sebuah mata pelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter peserta didik yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran ini setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka dirancang berdasarkan fase dengan rentang waktu 1 sampai 3 tahun. Fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E, kelas 10 SMA, fase F, kelas 11 sampai kelas 12 SMA, sementara PAUD berada di fase pondasi. Capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. Penyusunan capaian pembelajaran menggunakan teori belajar konstruktivisme. Capaian pembelajaran menjadi acuan yang dipakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase yang disebut alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang dikembangkan atau dipilih. Salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka adalah konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Konsep ini mengusung pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan murid. Guru dapat membedakan aktivitas pembelajaran atau konten isi untuk menjamin setiap murid memiliki kesempatan mencapai kompetensi yang diharapkan. Kondisi seperti ini disebut berdiferensiasi. Kesimpulannya adalah agar relevan dengan perkembangan zaman saat ini dan menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Mari menjadi bagian dari perubahan dan wujudkan merdeka.